Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Takmir Masjid Ar-Rasyid RSUD Muhammad Nur, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dipertemukan oleh Allah, bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuwajahah di Masjid Ar-Rasyid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan sama-sama belajar, sama-sama mempelajari ayat demi ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, siang ini ya, saya akan menyampaikan tema dengan tema marhaban ya Ramadan. Jadi ini tematik. Kalau dicari dalam Al-Quran nggak ada ayat yang bunyinya marhaban ya Ramadan. Meskipun satu di antara keutamaan bulan Ramadan, satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah hanyalah bulan Ramadan. Pada ayat 185 Quran surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran al-ayat. Jadi marhaban ya Ramadan biasa kita terjemahkan dengan selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban itu asal katanya ar-rahbu. Ar-rahbu itu artinya tempat yang lapang, yang luas. Itu biasanya juga dipakai dulu istilah ar-rahbu ini untuk tempat istirahatnya para pengembala. Jadi biasanya mencari tempat yang lapang, enak ditempati, luas, mereka bisa istirahat sekaligus mengumpulkan bekal. Itu juga ar-rahbu. Jadi ketika digunakan dengan istilah marhaban ya Ramadan, maknanya kita ini dengan lapang dada, tanpa berkeluh kesah, dengan sukacita, itu ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Itu ungkapan sukacita, marhaban ya Ramadan. Kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa bergembira? Satu di antaranya karena memang bulan Ramadan itu kita nanti-nantikan. Dalam doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian disampaikan usia kita, mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan.
Artinya kehadiran bulan Ramadan memang kita tunggu-tunggu. Makanya ketika sesuatu yang ditunggu datang, itu kira-kira apa ungkapan yang paling tepat? Ungkapan yang tepat itu ungkapan sukacita. Di antara yang bisa diungkapkan, marhaban ya Ramadan. Jadi kalau ada orang mendengar panjenengan ada yang bilang marhaban ya Ramadan, ya amini saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya tradisi mengucapkan marhaban ya Ramadan ini sangat baik. Sangat baik. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga melakukan tahniah. Ucapan sukacita ya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa tadi itu sebenarnya kan doa yang warid yang datang dari Rasulullah. Rasulullah saja mengharapkan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi kita bertemu dengan bulan agung yang di situ Allah memberikan rahmat maghfirahnya kepada kita. Nah, di antara hadis Nabi ya yang menggambarkan tahniah, ucapan selamat dari Nabi, beliau ya dalam hadisnya dari sahabat Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atakum Ramadan, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan. Ini ucapan tahniah Nabi. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di bulan Ramadan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, pintu-pintu rahmat. Wa tughlaqu fihi abwabu jahim, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, Nabi berkata pada bulan Ramadan itu juga dibelenggu syaitan-syaitan. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin, karena Allah, kepunyaan Allah, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Man khurima khairaha faqad khurima. Ini yang Abi wanti-wanti. Maka sungguh barang siapa yang terhalang dari keutamaan Ramadan itu, faqad khurima, maka ia khurima, terhalang, artinya ia rugi sekali ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, tidak dapat memperoleh keutamaan bulan Ramadan. Jadi mumpung ini masih belum di bulan Ramadan, kita coba semacam pembekalan gitu, pembekalan. Artinya bulan Ramadan yang akan datang ini mudah-mudahan menjadi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan untuk kita. Bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Apa komitmennya? Kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, wahai coba yakinkan diri ini. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya. Jangan-jangan tahun depan tidak dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, sehingga ada kesungguhan. Makanya ketika muncul seperti itu, dengan senang hati kita bisa berucap marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, yang jadi kajian kita itu, apa benar kita ini bersuka cita? Nah, ini pertanyaannya. Di bulan Ramadan ini ada kewajiban yang berat, yaitu kewajiban puasa. Berat itu, berat. Loh, kok ada orang yang mau diberi kewajiban puasa suruh tidak makan, tidak minum, ini malah seneng, kan begitu kan? Ini kira-kira bisa nggak ada orang yang suka cita datang ketemu Ramadan diwajibkan puasa, seneng dia? Kok bisa begitu? Nah, ini
yang ingin kita kaji melalui pesan dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana agar kita bisa senang ketemu dengan bulan Ramadan. Ada satu ungkapan yang menarik Bapak Ibu rahimakumullah. Kata-kata makalah Arab itu ya, makalah ini ungkapan singkat padat yang dikatakan mal-ladzatu illa ba'da ta'bi. Ya. Kelezatan, kenikmatan itu tidak akan pernah ada illa ba'da ta'bi, kecuali setelah adanya kepayahan. Jadi nikmat itu diperoleh harus ada ikhtiar maksimal dan itu membutuhkan perjuangan. Nah, ini kata kuncinya ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan. Nah, kira-kira apa sih tipsnya yang agar kita bisa bersukacita? Kira-kira panjenengan ini yang hadir ini kalau mau introspeksi, kalau bulan Ramadan ini kira-kira senang apa enggak kira-kira? Serius? Ya. Ibu-ibu kira-kira senang apa enggak? Biasanya yang paling sibuk ibu-ibu. Bulan Ramadan yang paling sibuk ibu-ibu itu. Mulai dari menyiapkan buka puasa sampai menyiapkan sahur. Yang lain masih tidur, suami masih tidur, anak masih tidur, ibu itu sudah bangun duluan itu. Ketika siap baru bangunkan suami dan anak itu. Bulan ini ditradisikan beda, Bu. Jadi sejak bangun suaminya bangunkan juga, Mas bangun juga gitu ya. Biar sama-sama merasakan. Beratnya paling berat ibu-ibu, termasuk semakin banyak konsumsi ya, biaya untuk makan minum itu. Biasanya irit malah tambah semakin banyak. Baik, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Saya terinspirasi dengan firman Allah yang mewajibkan kita berpuasa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, pendengar perhatikan apa yang bisa kita ambil pesannya agar kita bisa bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa ini dengan panggilan penuh hormat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau panjenengan baca ayat diawali dengan ya alladzina amanu itu biasanya akan ada taklif. Taklif itu pembebanan dari Allah. Panjenengan kan mukallaf yang dibebani aturan. Akan ada taklif dari Allah. Itu taklif itu pada dasarnya berat. Tidak ada beban itu yang ringan. Tapi akan terasa lebih ringan, bahkan mungkin menyenangkan kalau yang terpanggil imannya. Iman. Jadi tips pertama menjelang bulan Ramadan ini, ayo terima hadirnya Ramadan dengan kewajiban puasa itu dengan iman kita. Dengan iman kita. Kalau sudah iman yang berbicara, itu terasa ringan. Ada satu komentar yang menarik ya, disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya yang terkenal dengan tafsir Asy-Sya'rawi. Ketika beliau menafsirkan kenapa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu baru kutiba alaikumusiyam, beliau menafsirkan begini. Makna ya ayyuhalladzina amanu ya man amantum bi wa ahbabtumuni laqad katabtu alaikum asyiyam. Maknanya, wahai orang-orang yang telah mengimani aku, beriman kepadaku, dan mereka mencintai aku, laqad katabtu alaikum asyiyam. Sungguh telah aku wajibkan atas kalian berpuasa. Jadi panggilan alladzina amanu itu maknanya dua yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang pertama,
iman. Yang kedua, iman yang sampai pada tingkatan mahabbah, makom cinta. Makom cinta, makom mahabbatullah. Artinya kalau sudah makom mahabbah, maka seberat apapun akan menyenangkan. Jadi kalau sudah cinta yang mengemuka, itu berat, tapi akan terasa menyenangkan. Apapun kalau sudah cinta yang menerima, meskipun berat akan senang akhirnya. Jadi dilatih. Jadi makanya ada hadis bahwa orang ada 3 golongan, ya. Barang siapa yang ada pada salah satunya, ia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya melampaui cintanya kepada selain keduanya. Cinta Allah dan Rasul. Makanya kalau di lagu TPA itu kan 1 aku cinta Allah, 2 cinta Rasulullah, 1 2 3 cinta orang tua gitu ya. Jadi diajari cinta pada Allah. Kalau dalam hadis ibu-ibu rahimakumullah, ada hadis begini, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa puasa karena dasarnya iman dan ihtisab, mengharap ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi poinnya saya katakan imanan wa ihtisaban. Poinnya. Jadi kalau kita mengaku orang beriman tapi masih berkeluh kesah dengan datangnya bulan Ramadan, maka perlu ada evaluasi iman kita. Karena ada ayat yang saya tertarik itu untuk menyampaikannya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Ini menarik, coba perhatikan panjenengan. Quran surah An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Al-ayat, panjang ayatnya. Perhatikan di awalnya yang ingin saya tekankan. Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ini menarik. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Jadi Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ada perintah agar kita beriman. Terus maknanya apa kira-kira? Jadi ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian pada Allah, pada Rasulnya, pada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, pada Nabi Muhammad itu, dan kitab yang turun sebelumnya. Jadi ini menarik untuk kita lakukan introspeksi. Kadang kita ini memang mengaku orang yang beriman, tapi masih dipertanyakan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku mukmin, tapi Allah pertanyakan, benar enggak kamu mukmin? Makanya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani, dalam kitab yang biasa dikaji di pondok pesantren, Syarah Safinatun Najah, judul kitabnya Kasyifatus Sajad. Beliau itu merinci 4 maratibul iman, 4 tingkatan iman. 4 tingkatan iman. Yang pertama beliau sebut dengan imanu taklidin, iman taklid, iman ikut-ikutan. Kita baca syahadat karena orang tua kita baca syahadat,
Atau jangan-jangan hanya sekali baca syahadat tatkala mau akad nikah. Selebihnya nggak baca lagi gitu. Artinya nggak sholat dia. Jadi iman taklid ikut-ikutan. Kalau kita ada pada posisi ini berdosa kata Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Harus ditingkatkan menjadi imanu ilmin, iman yang didasarkan pada ilmu, baru tidak berdosa. Wajib hukumnya kita kenal Allah. Saya sampaikan ini biar mumpung mendekati Ramadan. Wajib hukumnya kenal Allah. Biar enggak berdosa. Apa di antara bentuk kita kenal Allah? Kita kenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Hafal panjenengan? Dulu biasa dibaca pada adzan sebelum iqamah. Wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Ayo sama-sama biar enggak ngantuk. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran ya muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu yang kedua, wajib kita kenali Allah lewat sifat-sifatnya. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, tingkatan iman ayyan. Jadi iman ayyan ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita seakan melihat Allah dalam hati kita, melalui hati kita. Jadi ini yang melahirkan Zikrullah fil qalb, senantiasa ingat pada Allah. Kalau hati kita senantiasa bergetar asma Allah, itu nanti akan melahirkan maqam muraqabatullah. Senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Maqam muraqabatullah. Nah, puasa itu nanti juga akan mendidik kita menghadirkan Allah. Kenapa? Karena puasa ini ibadah sirriyah. Jadi puasa itu kan tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Justru puasa itu meninggalkan pekerjaan yang biasa dilakukan, seperti makan, minum, jima. Gitu kan. Artinya orang yang puasa dan nggak puasa nggak ada bedanya sebenarnya. Karena tidak ada aktivitas. Kalau sholat jelas ada, rukun fi'linya ada, rukun qaulinya ada. Kalau puasa nggak ada. Itu namanya ibadah sirriyah. Yang tahu dia puasa hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan melahirkan maqam muraqabatullah. Kenapa ia enggak minum? Karena ia enggak minum karena ia sadar. Boleh jadi orang lain enggak tahu tapi Allah pasti tahu. Itu maqam muraqabatullah. Kemudian kata beliau juga ada iman haqqin. Iman haqqin ini melihat apapun itu yang terbayang bukan bendanya, tapi sang penciptanya. Melihat bintang, betapa luar biasanya pencipta bintang. Melihat matahari, betapa luar biasanya pencipta matahari. Semuanya yang tampak itu bukan bendanya. Ketika panjenengan melihat sesuatu yang terbayang bukan bendanya, yang hebat itu, tapi yang menciptakan benda itu maknanya maqam musyahadah sebenarnya. Nah, pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, lima ya, ada lima. Yang kelima namanya iman hakikah. Iman hakikah inilah yang akan melahirkan maqam mahabbatullah. Maqam mahabbatullah, cinta pada Allah. Nah, kata beliau yang wajib bagi setiap orang hanya tingkatan 1 dan 2. Tingkatan 3, 4, dan 5 ini hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita latih, minimal kita latih maqam muraqabatullah, bahwa kita senantiasa dalam pengawasan Allah.
Gitu ya. Baik. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pendek kata, kalau diri kita masih berkeluh kesah dengan datangnya bulan Ramadan, jangan-jangan iman kita tidak benar. Ini yang pertama. Makanya Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, memang kita sudah kenal Allah, tahu sifat yang wajib bagi Allah, tapi pola pikir, tutur kata, perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang beriman. Makanya Allah perintahkan kita untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak ini. Ngaku beriman tapi hidupnya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Ini yang paling banyak. Dan kita mohon pada Allah agar dihindarkan dari dua kemungkinan ini. Yang pertama, kita dihindarkan dari kelompok yang tidak kenal Allah. Yang kedua, kita dihindarkan dari kelompok yang hanya mengaku iman di lisan, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan sebagai seorang yang beriman. Jadi kata kunci yang pertama agar kita ini menjadi senang dengan datangnya bulan Ramadan, ayo terima bulan Ramadan ini dengan iman kita. Insya Allah, karena iman yang bicara, karena marhaban ya Ramadan itu ungkapan dari hati. Hati itu adalah mental kita. Ketika mental kita itu adalah mental sebagai pengabdian kepada Allah, apapun, seberat apapun itu akan menjadi menyenangkan, akan indah, karena itu perintah dari Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tips ini. Jadi istilahnya bisa jadi ini tidak semua orang sama. Yang kedua adalah kuatkan niat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah panjenengan kalangan medis lebih paham bahwa ketika otak kita ini sudah sejak awal disetting hari ini kamu tidak makan sejak subuh sampai terbenam matahari, maka otak kita tidak akan memerintahkan kita untuk makan, sehingga akan membantu untuk memuatkan diri ketika berpuasa. Kira-kira begitu. Benar nggih? Coba ini kalangan dokter ini biasanya paham gitu. Jadi kuatkan niat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sudah tahu rukun puasa? Ada berapa rukun puasa? Mumpung belum Ramadanan. Halo? Ada? Rukun puasa ada 2. Oh, kita Ramadan kan? Yang pertama niat. Niat puasa ini wajib diinapkan. Kapan niat itu? Bisa sejak terbenam matahari sampai sebelum adzan subuh. Niatnya. Niat ini di hati. Kalau dilafalkan, hafal biasanya? Biasanya kalau tarawihan itu dituntun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sana lillahi ta'ala. Itu niat dilafalkan, tapi yang wajib di hati. Mumpung ingat niat ini, saya mungkin ingin menyampaikan di awal malam, ya kemungkinan kan ini Ramadannya kalau hisab tanggal 1 Maret itu sudah puasa, kalau hisab. Kalau ru'yat kemungkinan justru tanggal 2. Karena yang imkanur ru'yah hanya di daerah Aceh. Yang memungkinkan di ru'yat hanya daerah Aceh untuk wilayah Indonesia. Kalau di daerah Aceh tidak mendapati hilal, maka pada ru'yat itu kan Jumat sore mau terbenam. Kalau di Aceh mendapati hilal, maka akan bareng awal puasa. Kalau nggak ada di Aceh, kemungkinan akan digenapkan 30 hari bulan Sa'ban, sehingga awal puasa nanti jatuh di tanggal 2 Maret. Menurut pemerintah. Panjenengan kira-kira ada pilihan 1 Maret atau 2 Maret kira-kira? Ikut pemerintah, saya setuju. Ikut pemerintah. Bukan karena duanya. Bukan karena lebih sedikit puasanya. Ikut pemerintah.
Argumentasinya banyak gitu ya, termasuk Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, andaikan panjenengan sudah sholat tarawih malam Sabtu, maka agar tidak hilang rukun yang pertama ini, ketika niat malam Sabtu di malam pertama Ramadan, niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Andaikan lupa malam kedua, 3 dan keempat, itu sudah dianggap cukup. Ini kata Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i, yang namanya puasa itu satuan-satuan tersendiri, tidak gabung satu bulan. Sehingga puasa itu dari fajar, dari adzan subuh sampai adzan maghrib, selesai. Habis itu bukan puasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan niat puasa itu tiap malam. Sehingga gabung. Kalau malam pertama niatnya 1 bulan penuh, malam berikutnya tiap malam untuk puasa hari esoknya. Itu rukun yang pertama. Kalau nggak puasa nggak sah soalnya. Untuk puasa fardu itu wajib diinapkan. Kalau sunnah boleh paginya, asalkan belum makan dan minum. Kalau sunnah boleh. Yang kedua apa? Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bukan melakukan kalau puasa ini, justru meninggalkan hal yang biasa seperti apa? Makan, minum, jima. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sejak terbitnya fajar shadiq, adzan subuh sampai terbenam matahari. Kenapa ada imsak ke Indonesia ini? Kadang kan ada yang begitu. Itu kehati-hatian saja. Karena tradisi para sahabat itu menjelang subuh mereka sudah nggak makan dan nggak minum. Biasanya ukurannya mereka sambil baca Al-Quran, ukurannya 50 ayat baca Al-Quran. Jadi sudah nggak makan dan minum, sudah siap-siap setelah subuh sambil menunggu baca Al-Quran. Biasanya itu rata-rata kalau diukur jumlah ayat 50 ayat. Nah itu kisaran imsak. Apakah boleh makan dan minum? Ya boleh. Apalagi baru makan, kebabas ya. Kebablasan tidur misalkan ya. Ya, baru makan berapa imsak, lanjutkan aja. Baru nanti Allah itu berhenti gitu ya. Allah berhenti karena itu sudah tidak boleh makan dan minum. Jadi niat semakin kuat niatnya, semakin mudah kita untuk menjalankan kewajiban puasa. Kemudian tidak kalah pentingnya, pahami dan dalami sebanyak mungkin keutamaan Ramadan. Saya sering mengandaikan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mau membeli ya, kita dengan rela hati beli jamu meskipun pahit, bahkan mahal jamu itu kita beli untuk kita minum, kita sadar pahit tapi kita beli. Kenapa? Karena kita tahu khasiatnya. Semakin banyak khasiatnya, semakin mudah kita mengeluarkan uang untuk beli dan kita minum meskipun pahit. Nah, menjelang Ramadan itu semestinya persiapan kita itu membaca kembali keutamaan Ramadan. Sehingga ketika datang bulan Ramadan itu dengan senang hati kita. Karena memang kita tunggu gitu. Semakin banyak pengetahuan tentang keutamaan Ramadan, maka semakin ringan kita untuk menjalaninya. Semakin senang kita bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak sekali di bulan Ramadan itu keutamaan yang tidak diberikan di luar bulan Ramadan. Tadi disebutkan di hadis Nabi itu. Qad atakum syahrul Ramadan. Telah datang kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Nah, hal lainnya yang tidak kalah pentingnya ketika di bulan Ramadan, bergabunglah dengan komunitas yang sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan, biar enggak tergoda. Ya kalau kuat enggak apa-apa. Ada orang puasa, ada yang enggak puasa, gitu kan? Kalau kita gabung dengan yang enggak puasa, jangan-jangan kita takut enggak puasa gitu. Itu membebani gitu. Yang terakhir, tips dari saya ini, hindari hal-hal yang dapat menggoyahkan
hati saat menjalankan ibadah puasa. Makanya kalau ada yang ngajak berantem, ngajak tengkaran, kul inni shaimun. Katakan, kamu katakanlah saya lagi puasa. Jangan ladeni gitu. Jangan ladeni. Kenapa? Karena puasa itu yang kita harapkan bukan hanya sah secara fikih, tapi mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Sekian, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.